Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, berjumpa lagi bersama saya Frediansyah. Di video saya kali ini saya ingin berbagi tips kepada Anda semua bagaimana cara untuk mengatasi cemas berlebih. Dimana tips ini saya ambil dari pengalaman pribadi saya, karena saya pun juga sama seperti Anda, pernah mengalami cemas yang berlebih, pernah mengalami panik yang luar biasa. Jadi saya ingin berbagi ilmu ini untuk Anda semua agar Anda bisa menerapkannya jikalau sewaktu-waktu tiba-tiba Anda mengalami cemas yang berlebih. Tips ini tidak banyak-banyak, sudah saya rangkum dan saya ringkas menjadi 2 saja, agar Anda bisa sangat mudah memahaminya, agar Anda bisa selalu mengingat-ingatnya, karena 2 tips ini pun juga sudah mewakili semua tips yang ada, yang mungkin selama ini Anda sudah browsing, yang mungkin Anda sudah melihat di internet, apa-apa saja yang harus Anda lakukan pada saat Anda mengalami kecemasan berlebih. Nah, 2 tips ini sudah mewakili semuanya kok. Jadi tidak perlu khawatir. Jadi Anda tidak perlu mengatakan, wah cuma hanya 2 doang, saya aja kemarin 5 aja nggak ngaruh, masanya cuma 2 kok bisa ngaruh sih. Kenapa saya hanya cuma berikan 2 tips saja? Karena kalau terlalu banyak, Anda pasti akan lupa. Karena orang yang sedang cemas, orang yang sedang panik, itu akan sulit sekali untuk berpikir, akan sulit untuk mencari solusi apa yang harus dilakukan. Makanya ini semua sudah saya rangkum menjadi hanya 2 tips saja. Ini pun juga sudah sangat baik sekali untuk Anda terapkan. Baik, sebelum saya memberitahu apa itu tipsnya, saya ingin menjabarkan ada 3 pembahasan di sini. Yang pertama adalah tentang takut, yang kedua adalah tentang cemas, yang ketiga adalah tentang panik. Yang pertama takut. Semua orang pasti punya rasa takut. Semua orang pasti memiliki perasaan takut. Takut di sini itu adalah hal yang lumrah. Jadi tidak perlu kita bahas lagi ya, karena memang semua orang punya rasa takut dan semua orang pernah mengalami perasaan takut. Karena itu saya tidak membahasnya lagi tentang takut, karena ini juga hal yang biasa lah, hal yang sangat lumrah sekali, tidak perlu jadi pembahasan, tidak perlu dikhawatirkan. Nah, yang akan saya bahas di sini adalah tentang kecemasan, dimana pada saat kita sedang mengalami kecemasan, itu akan sensasinya luar biasa sekali. Mulai keringat dingin, jantung berdebar-debar, sesak napas, susah berpikir, susah untuk mengambil tindakan. Yang mana pada saat pertama kali sudah takut, kalau seandainya kita tidak bisa mengatasinya, akan naik lagi menjadi rasa cemas. Semisal contoh saya seperti ini, saya mencontohkan Anda mengendarai sebuah sepeda motor tanpa menggunakan helm. Pada saat itu Anda mungkin akan berpikir, aduh nanti kalau seandainya aku nggak pakai helm, aku takut tilang polisi nih. Itu adalah takut yang wajar, yang lumrah. Nah, kapan takut itu menjadi naik tingkat, menjadi cemas? Pada saat Anda ditilang oleh polisi. Disitulah Anda berubah menjadi cemas. Wah, saya ketilang nih. Wah, saya ketangkap polisi nih. Saya nggak pakai helm nih, saya melanggar nih. Di situ akan naik menjadi cemas. Karena itulah saya pribadi mengatakan bahwa takut, cemas, dan panik itu adalah situasi yang berbeda. Setelah kita merasakan cemas, kalau kita tidak bisa menguasainya, akan naik lagi menjadi panik. Nah, panik inilah yang istilahnya puncaknya deh, klimaksnya nih, gongnya lah bisa dibilang seperti itu. Karena kalau sudah panik, wah, sudah luar biasa ya sensasinya, macam-macam semua, tidak bisa diungkapkan kata-kata. Saya pun juga pernah mengalaminya. Nah, karena itu saya ingin di sini berbagi pengalaman kepada Anda mengenai tips bagaimana cara kita mengatasi kecemasan berlebih agar tidak naik lagi menjadi panik. Jadi di antara ini kita sudah mengcover dulu nih. Di antara cemas ini kita sudah mengontrol diri kita sendiri nih agar tidak naik lagi levelnya menjadi panik. Oke. Tips untuk mengatasi cemas berlebih. Yang pertama fokus, yang kedua adalah dengan menggunakan pernapasan dengan perut. Contoh, kecemasan datang pada saat Anda sedang nyetir mobil. Anda harus fokus dengan keadaan dan suasana di sekitar Anda. Seperti halnya Anda memperhatikan plat nomor mobil orang, seperti halnya Anda memperhatikan jaga jarak antara mobil depan dengan mobil Anda. Kemudian Anda fokus dengan rambu-rambu lalu lintas, kemudian Anda fokus dengan laju kendaraan Anda. Itu sangat baik untuk menurunkan kadar cemas. Karena dengan fokus, pikiran negatif kita lama-lama akan teralihkan dan menurun tingkat cemasnya. Inilah yang saya bilang sangat penting sekali untuk mengendalikan fokus. Percuma Anda mendapatkan tips yang banyak, tapi kalau tidak fokus itu percuma.
akan susah untuk Anda menurunkan kadar cemas Anda. Inilah yang terpenting. Anda harus mengingat-ingatnya lagi. Anda harus fokus. Anda harus fokus. Oke? Contoh yang kedua, mungkin pada saat Anda lagi di rumah, lagi asik-asik nonton, lagi enak-enak rebahan, tiba-tiba kok ada rasa-rasa ingin cemas ya? Kok ada rasa-rasa mau kumat ya? Hal yang pertama Anda lakukan adalah fokus. Fokus dengan suasana kamar Anda. Oh, ini jam dinding. Oh, ini ada lemari saya nih. Oh, di sini kasur saya nih. Oh, ini ada bantal guling saya nih. Hal itulah yang pertama kali harus Anda lakukan. Berusahalah untuk fokus, karena fokus tadi, sekali lagi saya ingatkan, karena fokus tadi itu bisa mengalihkan pikiran negatif Anda. Karena fokus tadi itu bisa menurunkan kadar takut Anda, kadar cemas Anda. Jadi Anda harus pertama kali lakukan adalah fokus. Oke, pahami maksud saya? Jadi langkah awal yang harus Anda lakukan adalah Anda sadar akan diri Anda sendiri. Anda sadar akan lingkungan Anda sadar akan kanan kiri Anda, fokus dengan pikiran positif Anda. Yang nantinya pikiran negatif, pikiran cemas itu akan turun dengan sendirinya. Nah, itu tips yang pertama. Tips yang kedua, dengan cara menggunakan pernapasan perut atau dengan cara menggunakan pernapasan diafragma. Ini sangat baik sekali karena bagi orang yang cemas, bagi orang yang takutnya sangat berlebihan, itu reaksi tubuh akan merasakan jantung berdebar-debar, keringat dingin, yang akhirnya ujung-ujungnya akan jadi susah nafas. Susah untuk bernafas karena detak jantung tidak normal. Konsumsi oksigen ke dalam tubuh juga jadi terhambat. Yang akhirnya membuat kita jadinya kayak terhimpit, terkukung. Kok kayaknya susah bernapas ya, kok kayaknya tidak lega ya nafas ini ya. Nah, dengan menggunakan pernafasan perut ini, konsumsi oksigen ke dalam tubuh itu tercukupi. Pernafasan dengan menggunakan diafragma ini sangat baik sekali untuk mencukupi oksigen dalam tubuh kita. Karena itu akan membuat jantung kita akan berdetak normal kembali, pernafasan kita akan normal kembali. Pernafasan perut ini sangat baik sekali diterapkan pada saat Anda sedang mengalami cemas berlebih. Bernafas dengan diafragma atau bernafas dengan menggunakan perut. Hanya perut saja yang bergerak. Dada dan bahu tidak bergerak. Karena kalau kita lumrahnya seperti biasa kita seperti bernafas. Ini cara bernafas yang normal. Dada dan bahu kita bergerak. Oke. Nah, kalau menggunakan pernapasan perut atau menggunakan pernapasan diafragma, hanya perut saja yang kembang kempis. Seperti ini contohnya. Akan saya ambil dari sisi samping ya. Coba Anda perhatikan. Ini saya menarik nafas. Ini saya buang. Saya tarik nafas. Saya buang. Saya tarik nafas. Saya buang. Saya tarik nafas. Saya buang. Bahu dan dada saya tidak bergerak. Saya tarik nafas. Saya buang. Saya tarik nafas. Saya buang. Nah, bagaimana? Kira-kira sudah dipahami ya? Bagaimana cara tadi bernafas dengan menggunakan pernapasan perut atau menggunakan pernapasan diafragma. Baik, untuk yang ketiga, pembahasan kita mengenai panik. Nah, andai kata Anda sudah menerapkan tips tadi, Anda sudah menerapkan fokus, Anda sudah menerapkan pernafasan dengan menggunakan perut, tetapi Anda tidak bisa mengontrol cemas Anda, tetapi Anda tidak bisa mengatur cemas Anda, yang nantinya akan berujung naik lagi levelnya menjadi panik. Nah, kalau Anda sudah di fase ini, Anda sudah masuk ke ranah panik ini, yang harus Anda lakukan adalah diam, tenang, berserah diri, rebahan atau tidur. Jangan melakukan tindakan apapun lagi.
Karena kalau Anda sudah panik, segala tindakan apapun akan menjadi sia-sia. Segala tindakan apapun tidak berguna. Perasaan panik hanya berlangsung selama 30 menit, setengah jam, tidak lebih. Malah ada dokter yang mengatakan sensasi panik dirasakan cuma hanya sebatas waktu 10 hingga 20 menit saja, tidak lebih. Jadi Anda tidak perlu khawatir kalau Anda ternyata memasuki fase panik. Anda cukup berdiam diri, karena nanti panik itu akan turun dengan sendirinya. Panik itu akan turun dengan sendirinya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video singkat saya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan takut lagi ya. Jangan hari-harinya selalu takut, cemas, dan segala macam. Jangan khawatir lagi. Jangan cemas berlebih lagi. Kan sudah saya kasih tahu tuh tipsnya. Jadi Anda bisa mengendalikan perasaan cemas Anda yang berlebih. Semoga nanti kedepannya Anda sudah tidak bingung lagi apa yang harus Anda lakukan, karena sudah saya kasih tahu bagaimana tips-tipsnya untuk menurunkan kadar kecemasan Anda. Terima kasih sekali lagi sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, klik tombol like-nya, share ke teman-teman yang membutuhkan. Jikalau ada pertanyaan, silahkan isi di kolom komentar, dan nanti insya Allah akan saya balas satu persatu. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.